pagi Lo Sumaya. Ya, selamat pagi Lo Sucindria. Halo adik-adik di rumah. Hai semuanya. Selamat hari Minggu. Ya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pada saat ini, sehingga kami pun boleh kembali berkumpul bersama teman-teman kami untuk memulai ibadah kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami dengan baik, sehingga dapat mengikuti ibadah dengan penuh sukacita, dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lo Semaya, Iya. kita akan memulai ibadah kita. Kita Iya, mau naikkan pujian Stop, Ku Mau Katakan. Wih, Wah, lagu keren. apa ya itu? Ada yang ingat? Ya, lagu tentang Kita akan mau mengatakan tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. semuanya semangat ya. Oke, pakai gerakan. Ayo. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang sudah tertera di depan ini, dan atau juga bisa melalui ke gereja, dititipkan di gereja ya pada hari dan jam kerja dari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian kembali, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi ketetapan dalam hati kita, boleh menjadi berkat dalam setiap langkah kita boleh dituntun melalui firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita naikkan pujian ini. Ada gerakannya ya adik-adik. Yuk, pakai gerakan lagi ya. Semangat semuanya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Ayo, lebih semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai
selamat pagi. Wah, siapa nih di antara adik-adik semua yang udah siap dan gak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Coba angkat tangannya. Wah, kayaknya semua udah pada siap ya, dan udah senang banget, excited banget untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, Lauso Lady mau nanya dulu nih kepada adik-adik semua. Siapa yang tahu dan masih ingat gedung ini? Tara. Ayo, siapa-siapa? Atau jangan-jangan udah pada lupa lagi? Kayaknya nggak mungkin ya. Lauso Lady yakin banget kalau setiap kita adik-adik semua pasti tahu ini gedung apa ya. Dan Lauso Lady juga yakin kalau adik-adik semua pasti sudah sangat rindu dan kangen banget untuk datang beribadah di gedung ini. Karena gedung ini adalah gereja kita adik-adik yang biasa tiap minggu kita datangi untuk beribadah kepada Tuhan, untuk sekolah minggu memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Tapi karena saat ini lagi pandemi COVID-19, jadi kita nggak bisa kemana-mana, termasuk ke gereja. Kita harus membatasi diri untuk berhubungan atau berelasi untuk kumpul-kumpul dengan orang lain. Tapi nggak apa-apa adik-adik, sekalipun kita ibadahnya di rumah, tapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita masih bisa puji Tuhan melalui ibadah sekolah minggu online. Oleh karena itu adik-adik di rumah ketika ibadah online harus siap, harus semangat, harus sungguh-sungguh juga ikut ibadah. Sama seperti ketika adik-adik datang beribadah di gedung ini, di gereja. Adik-adik duduk diam, tepuk tangan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik di rumah jangan sambil makan ya, atau malah sambil tidur, atau bahkan sambil ngorok. Wah, gak boleh adik-adik. Nah, ingat ya, sekalipun mungkin Lauso Lady gak lihat atau Lauso-Lauso yang lain gak lihat, tapi Tuhan melihat. Ayo lo, Tuhan melihat kesungguhan dari adik-adik. Oleh sebab itu gak boleh bohong ya. Oke? Nah, sekarang kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan memimpin kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang boleh menolong kami, memimpin setiap kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, pagi ini Lauso Lady mau menceritakan kepada kita tentang kisah sepasang suami istri yang berbohong kepada Tuhan. Siapa ya mereka? Berani-beraninya mereka berbohong kepada Tuhan. Enggak hanya kepada Tuhan, juga kepada orang banyak pada saat itu. Dan mereka itu bernama Ananias dan istrinya Safira. Mereka pada zaman jemaat mula-mula, mereka melakukan kebohongan kepada Tuhan dan kepada orang banyak. Nah adik-adik, untuk kita ketahui bersama, di zaman jemaat mula-mula saat itu, mereka kan hidup di dalam kesulitan ya. Jadi mereka hidup berbagi kepada sesama dan juga hidup untuk membantu pelayanan. Nah, Ananias dan Safira ini berbohong kepada Tuhan dan kepada rasul-rasul saat itu. Mereka menjual tanah mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan?
Mereka berbohong bahwa mereka telah memberikan seluruh penghasilan atau pendapatan dari penjualan itu kepada rasul. Nyatanya enggak. Mereka sebenarnya hanya memberikan sebagian hasil dari pendapatan penjualan tanah itu. Jahat sekali ya niat mereka, adik-adik. Seharusnya kan mereka kalau ingin memberikan semua, ya memberikan semua, harus berkata jujur. Kalau memberikan sebagian, ya berkatalah jujur. Tetapi mereka tidak jujur, adik-adik semua. Mereka berkompromi antara Safira dan juga Ananias, antara suami istri ini. Mereka berkata, aduh gimana kalau kita kasih sebagian aja kepada rasul-rasul untuk pelayanan, tetapi sebagiannya lagi untuk kita. Tapi kita jangan bilang-bilang kepada rasul-rasul kalau ini hanya sebagian yang kita berikan. Supaya apa? Supaya orang-orang dan rasul-rasul menganggap mereka dermawan, orang baik, yang suka memberi, dan sebagainya. Tapi adik-adik, sekalipun rasul-rasul gak tahu kebohongan mereka, ternyata Tuhan melihat loh. Tuhan tahu kebohongan yang mereka lakukan. Akibatnya apa? Akibat kebohongan mereka itu, Tuhan pun menjadi murka kepada mereka. Tuhan marah dan menghukum mereka. Akibatnya mereka pun menerima penghukuman daripada Tuhan karena dosa yang mereka lakukan. Apakah dosa itu? Yaitu berbohong. Nah, adik-adik semua, bahaya sekali berbohong itu. Berbohong sangat bertentangan dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Tuhan sangat tidak suka dengan anak-anak yang berbohong. Tuhan sangat benci dengan anak-anak yang berkata tidak benar. Tuhan menginginkan kita semua berkata yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Ingat, ada satu lagu yang sering sekali kita nyanyikan. Yuk kita sama-sama nyanyikan ya. 1, 2, 3. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Iya, anak Tuhan gak boleh bohong. Karena apa? Karena bohong itu dosa. Dan Tuhan sangat membenci dosa, tidak suka dengan dosa. Dan Tuhan pasti menghukum dan menghakimi orang-orang yang berbohong. Jadi hati-hati gunakan mulut kamu ya adik-adik, supaya kita tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jangan sampai dengan mulut kita ini kita berdosa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kita mengucapkan kata-kata atau hal-hal yang tidak benar. Nah, mulai sekarang kita belajar untuk berkata jujur ya. Kita tinggalkan semua kebohongan kita. Oke, teman-teman dan adik-adik semua. Sekarang kita mau berdoa. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang sangat indah, yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan, pada firman pagi ini kami diingatkan kembali untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan setiap kami, sehingga kami bisa hidup jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu, biarlah Engkau Allah yang boleh terus menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, demikianlah firman Tuhan dan ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.